الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang teramat banyak, mari kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kita upayakan bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah singkat kita hari ini adalah pembalasan yang sempurna. Tema ini kita ambil dari potongan ayat Al-Quran yang berbunyi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan amal perbuatanmu. Hadirin kaum muslimin, di dunia balasan amal perbuatan kita belum sempurna balasannya. Nanti di hari kiamat. Dan sebagai orang beriman, kita yakin betul adanya hari kiamat itu. Bahkan menjadi salah satu rukun iman kita, ya. Rukun iman kita yang kelima, percaya adanya hari kiamat. Ya. Kiamat itu akan terjadi, peristiwa hancurnya alam semesta ini. Semua planet-planet termasuk planet bumi ini akan hancur binasa. Itulah yang disebut dengan kiamat kubra, kiamat besar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Yauma natwis sama'u qatayyis sijilli lil kutub, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Surah Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman, pada hari itu kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami menciptakan pada awal pertama. Wa'dan alaina, ini adalah janji kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Ini salah satu ayat yang menjelaskan peristiwa hari kiamat di mana langit digulung seperti menggulung lembaran kertas. Ada lagi Allah berfirman, fa idza nufikha fis suri nafhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah.
pada saat ditiupkannya sangkakala dengan tiupan, sekali tiupan, dan diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan dengan sekali benturan, pada hari itu terjadilah kiamat. Banyak lagi ayat Al-Quran yang berbicara tentang hari kiamat. Secara ilmu pengetahuan juga membenarkan, pakar astronomi, ahli perbintangan, ahli ilmu falak yang bernama Sir James James, beliau mengatakan bahwa perjalanan planet bulan itu semakin mendekati ke bumi. Pada satu saat nanti kedekatannya akan mengkhawatirkan, artinya akan terjadi benturan. Teori lain mengatakan bahwa beredarnya bumi pada porosnya ini karena adanya daya tarik dengan matahari, atau yang disebut dengan gravitasi. Suatu saat akan bergeser gravitasi itu, maka bumi berputarnya semakin cepat. Kita tidak merasakan beredarnya bumi ini karena beredarnya sangat lambat, tapi ketika daya tariknya dengan matahari itu berubah, nanti satu saat bisa gravitasi itu cepat, maka bumi akan terlempar seperti jatuhnya batu meteor. Dan kemungkinan itulah secara ilmu pengetahuan mengatakan terjadinya kiamat. Jadi ilmu pengetahuan membenarkan adanya hari kiamat itu. Suatu saat akan terjadi kehancuran, pergeseran planet-planet sehingga berbenturan. Dan Al-Quran mengatakan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Pada hari itu manusia seperti anai-anai. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Manusia bertebaran, lari ke sana kemari, tak ubahnya seperti anai-anai. Tidak ada tujuan ke sana kemari, ke timur, ke barat, begitu seterusnya, dan gunung-gunung seperti kapas yang diterbangkan. Kengerian hari kiamat juga disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat pertama dan kedua. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya zalzalah itu adalah goncangan hari kiamat. As-sa'ah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Engkau lihat ketika itu perempuan-perempuan yang menyusui terlepas dari yang disusuinya. Biasanya ibu-ibu yang menyusui itu sangat erat, sangat akrab dengan yang disusuinya. Tapi karena ada goncangan yang dahsyat itu terlepas. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita-wanita yang hamil keguguran, melahirkan, meskipun belum saatnya melahirkan, lahir secara prematur, ada yang keguguran. Kita mendengar berita di Palestina, banyak sekali wanita-wanita yang hamil, yang belum saatnya hamil, keguguran atau lahir secara prematur. Kenapa? Karena dahsyatnya serangan Israel itu. Belum lagi bagaimana kalau tadi goncangan hari kiamat. Bataronna sesukara wa mahum bisukara. Kamu lihat manusia semuanya mabuk, padahal mereka bukan mabuk.
Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah sangat dahsyat ketika itu. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari kiamat di dalam Al-Quran menggunakan beberapa istilah. Tadi istilahnya as-sa'ah, kehancuran. Ya, peristiwa hancurnya alam semesta itu hari kiamat. Ya. Al-Qiyamah itu sendiri artinya adalah pelaksanaan janji Allah. Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan demi jiwa manusia yang tidak pernah puas. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira kami tidak bisa membangkitkan, menyusun kembali tulang belulang mereka? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari mereka dengan sempurna. Hari kiamat adalah hari dibangkitkannya kembali manusia dari alam kubur atau alam barzahnya. Dan tentu secara logika ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena manusia di alam kuburnya, di alam barzahnya sudah hancur, menyatu dengan tanah. Maka manusia di dalam Al-Quran diabadikan. Ada manusia mengatakan, manusia itu mengira bahwa tidak mungkin tulang belulang itu disatukan kembali. Tapi Allah menjawab dengan jawaban yang sangat jitu, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari mereka. Kenapa dijawab jari jemari mereka? Setelah pengetahuan manusia mengetahui bahwa di dalam tubuh manusia itu ada bagian anggota tubuh yang bisa membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain, meskipun jumlahnya miliaran. Apa itu? Sidik jari. Maka jawaban Al-Quran dengan mengatakan bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari mereka dengan sempurna, itu adalah jawaban yang jitu. Artinya jangankan menyusun anggota tubuh lain, ya, jari jemari yang di sana ada sidik jari, itu Allah mampu menyusunnya dengan sempurna. Kalau demikian, hari kiamat sebagai hari dibangkitkannya kembali manusia itu benar-benar akan terjadi. Nah, hadirin kaum muslimin, hari kiamat disebut juga Yaumuddin, Malik Yaumiddin. Allah itu Tuhan yang menguasai di hari pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin? Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari kiamat, hari pembalasan itu, seseorang tidak lagi bisa membantu orang lain. Ayah tidak bisa membantu anaknya, anak tidak bisa membantu orang tuanya, suami tidak bisa membantu istri, istri juga tidak bisa membantu suami. Yauma idzin wal amru yauma idzin lillah. Hari itu adalah Allah yang berkuasa. Allah ingin membangkitkan kembali manusia yang sudah ada di dalam kubur, ya. Untuk apa? Untuk diberikan balasan. Disinilah balasan yang sempurna, ya. Maliki yaumiddin. Allah ingin memberikan balasan. Kalau di dunia ini balasan Allah belum sempurna, ya. Balasan terhadap perbuatan-perbuatan baik kita masih ditahan Allah, nanti dibalas dengan sempurna pada hari kiamat, ya. Ibarat lautan hanya setetes kenikmatan ini dikucurkan di dunia, belum 100%, hanya 1% saja, ya. Nanti akan kita terima di akhirat.
Begitu juga kejahatan. Jangan dikira kejahatan manusia tidak diperhitungkan oleh Allah. Kalau manusia mampu menciptakan CCTV, tentu Allah lebih duluan ya. Yang disebut dalam Al-Quran dengan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah punya CCTV yang disebut kiraman katibin yang mengetahui setiap gerak, setiap perbuatanmu. Maka setiap kejahatan meskipun di dunia ini dia lulus, tidak tersentuh hukum karena pintar berkelit, banyak kolega-koleganya di bidang hukum, dia terbebas dari hukum di dunia, tapi jangan harap nanti di akhirat ada pembalasan yang sempurna. Ada pembalasan yang sempurna ya. Dan Allah ingin memberikan balasan itu. Oleh karena itu hikmah meyakini adanya pembalasan sempurna ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, yang menjadi rukun iman kita insyaallah akan membuat kita menjadi optimis. Kita optimis, kalaupun kita di dunia ini menderita, yakinlah nanti kita akan ada balasan yang sempurna dari Allah. Kalau ada ujian-ujian Allah ketika di dunia, orang yang beriman masih punya harapan. Maka orang yang beriman tidak pernah ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia optimis ada kehidupan yang lebih kekal, lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian hikmah lain dengan meyakini adanya pembalasan yang sempurna, insyaallah kita akan istiqamah. Istiqamah dalam melakukan kebaikan, istiqamah dalam menjauhkan diri dari kejahatan. Mudah-mudahan dengan meyakini adanya pembalasan yang sempurna semakin membuat kita optimis dalam hidup ini dan akan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wa bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati li qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.